Kita mulai aja ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Kepala KP PN Jakarta 3, Bapak Komnur. Yang saya hormati Bapak Pandi dari DITPA. Yang saya hormati Ibu Dewi dari DITPA. Yang saya hormati Bapak Andi Wahyudi dari DITPA. Yang saya hormati Pak Rahman dan Pak Doharlian, yang saya hormati Bapak Amsah dari Kemenpan RB, serta yang saya hormati rekan-rekan yang hadir di ruangan ini, yaitu Ibu Sesbusku, kemudian Pak Kombes Haryadi dari Srena, Pak rekan-rekan dari Itwasum, dan rekan-rekan dari Pusko sendiri. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai surat edaran dari Kemenpan RB nomor 17 tahun 2002 dan nomor 4 tahun 2002 tentang mekanisme dan persyaratan pelaksanaan evaluasi anggaran belanja tingkat pusat dalam kerangka SPBE yang pada saat ini mengemuka setelah Pusku mengajukan sebuah revisi DIPA atas mata anggaran belanja modal di Pusku. Kami langsung saja memaparkan tentang kronologisnya agar kita semua jelas dengan permasalahan yang terjadi. Ya, silakan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, latar belakang belanja modal tahun 2023 Pusku ini tidak lepas dari pembangunan SPBE di Pusku yang berlangsung sejak 2020. Ini kok bunyinya feedback ini ya. Tes 1 2 3. Tes. Ya, sudah cukup. Jadi pada tahun 2020 masih storing itu. Jadi pada tahun 2020 Pusku membangun aplikasi Pusku Presisi 1.0, di mana aplikasi ini terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, meliputi Onspan, Simak, Saiba, Simponi, dan Erekon, yang mulai kita gunakan tahun 2021. Jadi pembangunannya tahun 2020, dan kita mulai gunakan tahun 2021, antara lain untuk penyusunan laporan keuangan, monitoring PNBP, pengelolaan aset, IKPA, DIPA, pembayaran tunkin, dan juga untuk penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima. Ini sudah kita gunakan sejak awal 2021. Kemudian lanjut, pada tahun 2022 kemarin kita mengembangkan Pusku Presisi 2.0 karena Kementerian Keuangan mulai menjalankan aplikasi Sakti. Jadi aplikasi Pusku Presisi 2.0 adalah migrasi ke sistem Sakti sehingga tidak terputus. Jadi pada aplikasi 2.0 ini kita masih terkoneksi dengan aplikasi dengan server Kementerian Keuangan, dengan aplikasi Sakti, Omspon, dan Simponi, di mana kita gunakan untuk mengelola laporan keuangan, PNBP, aset, IKPA, DIPA, pembayaran tunjangan kinerja, kemudian juga untuk pembuatan aplikasi tunjangan kinerja mobile, di mana anggota bisa memonitor secara real-time gaji dan tunjangan yang diterima, penyaluran BTP KLWN, kemudian juga penyaluran anggaran direktif Kapolri, kemudian mengelola sumber daya manusia keuangan di lingkungan Polri, kemudian juga ada modul Selaras yang merupakan modul aplikasi e-office yang berlaku di lingkungan Pusku Polri, kemudian termasuk dalamnya pembangunan web zona integritas karena tahun ini akan
Pusku akan mulai dinilai untuk predikat BBBM, kemudian juga penyegaran web Pusku, kemudian juga ada modul monitoring rekening, di mana rekening-rekening yang ada di Polri bisa kita lakukan monitoring menjadi satu dashboard. Kemudian juga ada modul verifikasi. Nah, sampai di modul verifikasi ini tidak bisa berdiri sendiri, karena harus didukung dengan hardware yang lainnya, yang pada saat tahun 2022 belum kita adakan. Lanjut. Nah, di modul verifikasi ini, terkait dengan tugas Pusku untuk melakukan verifikasi semua kegiatan dengan nilai kontrak di atas 500 juta. Dan ini cukup banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di foto itu setiap triwulan, ya, itu dokumen-dokumen yang ada di Pusku yang harus kita verifikasi. Itulah dokumen-dokumen yang selesai diverifikasi dan kemudian harus kita kirim ke arsip, gudang arsip. Jadi polda-polda setiap bulan atau setiap waktu harus mengirimkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan dengan kontrak di atas 500 juta ke Pusku. Dan setiap triwulan itu adalah gambaran yang kita tunjukkan. Tentunya di masa sekarang ini sudah tidak efektif, karena mengaca pada kegiatan penyaluran BTP KLW kemarin, kegiatan bisa kita laksanakan tanpa ada dokumen fisik yang dikirim ke Pusku. Semuanya sudah didigitalkan. Dari situ kami mencoba dengan modul verifikasi ini, kita bisa mendigitalkan. Namun harus didukung dengan scanner atau perangkat komputer yang memadai. Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini, kita membuat pengadaan berupa scanner kecepatan tinggi dan laptop dengan spek yang memadai untuk melaksanakan, untuk mendukung kegiatan verifikasi ini. Sehingga nantinya tidak kita temukan lagi ada dokumen-dokumen macam ini di Pusku. Lanjut. Menjadi permasalahan pada tahun 2023 ini, pada saat kita melaksanakan kegiatan pengadaan, sebenarnya kita berencana melakukan kegiatan lelang pradipa. Namun berdasarkan penelitian dari PPK, ada HP scanner dan laptop yang masih bisa didapat penghematan. Sehingga kalau kita bisa hemat, kita bisa menambah jumlah scanner maupun laptop yang ada tanpa menambah pagu. Sehingga kita tidak jadi melaksanakan lelang pradipa dan kita menunggu awal tahun, dan pada awal tahun kami mengajukan revisi DIPA. Namun pada saat akan melakukan revisi DIPA Pusku, ternyata ada satu persyaratan yang harus dipenuhi, dan ini belum dapat kita penuhi, terkait harus adanya clearance dari Kemenpan RB dan Kemenkominfo terkait SE nomor 17 tahun 2022, nomor 4 tahun 2022 tentang mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan evaluasi anggaran belanja instansi pusat dalam kerangka SPBE. Nah, ini hal yang baru buat kami, yang sehingga pada pagi hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ya kami mendapat masukan bagaimana menindaklanjuti ketentuan ini. Perlu kami laporkan bahwa pada saat tahun 2022 kami melaksanakan belanja modal untuk Pusku Presisi 2.0, pada waktu itu kita terkendala karena harus ada clearance dari DIF-TIK. Jadi seyogianya kita melaksanakan lelang di awal, tapi karena ada clearance dari DIF-TIK, kami mundur beberapa bulan, dan akhirnya kena refocusing yang kedua. Nah, ini yang untuk tahun ini kami juga khawatir akan terjadi yang sama. Kami sudah meminta clearance dari DIF-TIK. Lanjut coba. Lanjut. Nah, ini adalah clearance dari DIF-TIK di awal tahun, yang pada kesimpulannya bahwa dalam pengadaan ini tidak ditemukan adanya redundansi aplikasi. Dan kemudian ada lisensi parpol yang memang sudah harus segera diadakan. Kemudian juga mengingat urgensi dari perangkat parpol dan aplikasi ini.
Jadi pada dasarnya dari Diftik sudah memberikan clearance, namun masih terkendala clearance dari Kemenpan RB. Slide sebelumnya. Nah, ini menjadi diskusi kita bersama pagi hari ini, karena nantinya ini tidak hanya menyangkut pengadaan yang ada di Pusku ini, tapi juga menyangkut pengadaan-pengadaan lain di lingkungan Polri yang menyangkut TIK. Bahkan dari sumber PLN juga ada beberapa proyek ya yang terkait dengan surat edaran ini. Oleh karena itu, mumpung masih di awal tahun, tentunya kita ingin mendapat masukan-masukan agar nantinya kita tidak istilahnya terganjal karena ada permasalahan clearance ini, baik pada saat revisi ataupun pada saat akan melakukan pencairan atau penarikan anggaran. Ini ada pertanyaan kami yang menyangkut yang bisa kita diskusikan yang bersama menyangkut ruang lingkup surat edaran ini. Apakah ini menyangkut seluruh kegiatan pengadaan TIK di tahun 2023? Karena seperti kita ketahui DIPA-nya sudah turun dan semua satker sudah mulai melaksanakan lelang. Atau hanya yang akan melakukan revisi saja nantinya. Jadi mungkin di sini kita sifatnya memitigasi. Ya, memitigasi. Kalau misalnya itu berlaku juga untuk kegiatan-kegiatan TIK yang saat ini berlangsung, berarti nanti akan muncul hambatan di mana? Apakah saat pencairan akan mulai muncul hambatan karena harus ada clearance-nya? Atau moga-moga hanya yang melakukan revisi saja sehingga dari Pusku ini bisa menjadi pengalaman pertama dan bisa diantisipasi dengan yang lain-lainnya. Kemudian banyak pengadaan-pengadaan juga di tingkat satker yang terkait TIK mungkin apakah juga mencakup hal-hal ini. Tadi sudah kami lihat tunjukkan di peta bahwa lingkup pengadaan di Pusku saat ini hanya untuk melengkapi modul yang sudah ada sebelumnya, aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi bukan sebuah aplikasi yang baru sama sekali. Dan kemudian mungkin satker-satker juga banyak yang demikian, mungkin ada banyak pengadaan-pengadaan laptop, pengadaan-pengadaan komputer, dan lainnya, apakah juga terkait harus mengikuti ketentuan ini. Kemudian terkait siapa yang harus mengajukan clearance, karena sebenarnya begitu ada ketentuan itu kami berusaha mencukupi, ya, mencukupi. Jadi respon kami begitu ada ya kami berusaha cukupi, tapi ternyata terkendala karena itu tadi, siapa yang harus mengajukan clearance ini? Siapa yang harus mengajukan permintaan? Apakah dari eselon 1, ataukah masing-masing satker membuat sendiri? Kalau masing-masing satker harus mengajukan sendiri, itu banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, dan saya yakin ini kan butuh waktu, antara lain dengan adanya roadmap dan lain sebagainya yang harus dilampirkan. Dan pertanyaan berikutnya tentunya lama waktu yang dibutuhkan. Kalau tidak salah kami sempat baca waktu yang dibutuhkan adalah 14 hari untuk satu clearance, tapi mungkin akan banyak sekali. Mungkin tahun ini dari PAN RB harus mengeluarkan clearance cukup banyak. Mungkin nanti dari PAN RB bisa memberikan penjelasan. Kemudian yang terakhir tentunya kembali ke pengadaan TIK di Pusku ini karena kita inginnya bisa segera kita adakan pengadaan. Bagaimana untuk satker setingkat Pusku ini mengajukan clearance? Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan untuk yang awal ini mungkin dari Kemenpan RB bisa memberikan masukan mengenai masalah ini. Terima kasih, kami persilakan Pak Hamzah. Baik, terima kasih banyak pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dari Polri yang telah mengundang kami di kegiatan di pagi hari ini terkait dengan pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan clearance atau kita sebut dengan evaluasi anggaran SPBE seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama beberapa hal yang menyangkut pertanyaan diskusi yang tadi Bapak Pimpinan sampaikan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa langsung saja bisa ditampilkan mungkin untuk paparan saya tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bambang.
Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sejatinya pelaksanaan kegiatan clearance ini merupakan pelaksanaan atau penjabaran ya dari amanat Perpres 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti itu, di mana terkait dengan perencanaan dan penganggaran belanja TIK ya yang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini perlu dilakukan evaluasi anggaran terlebih dahulu, di mana memang beberapa hal yang kita sampaikan di sini adalah urgensi ya, kenapa sih memang harus kita lakukan clearance seperti itu terkait dengan anggaran belanja TIK. Mungkin kita bisa langsung saja ke slide yang nomor 6 Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan kondisi atau tantangan ya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPBE kita atau e-Gov seperti itu, di mana memang next slide, di mana memang pembangunan TIK kita memang sudah baik ya dan sudah bagus seperti itu dan sudah dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi memang pola pembangunannya masih sifatnya sektoral. Masing-masing instansi pemerintah baik itu pusat maupun daerah itu melakukan pembangunan TIK-nya sendiri-sendiri. Baik itu dari sisi pembangunan aplikasi, infrastruktur, kebijakan, database, keamanan dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga kalau kita berbicara mengenai keterpaduan tata kelola penyelenggaraan TIK secara nasional itu agak sulit ya. Dan memang kalau kita berbicara pembangunan TIK yang sifatnya sektoral, itu rentan sekali terjadinya redundansi atau tumpang tindih pembangunan TIK. Yang sejatinya memang kalau kita berbicara TIK, banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan baik itu dari sisi aplikasi maupun infrastruktur secara bersama-sama dengan mengedepankan prinsip berbagi pakai seperti itu Pak pimpinan Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Sehingga dalam upaya kita mencegah terjadinya redundansi tadi, pembangunan TIK yang tumpang tindih baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur TIK, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait dengan anggaran belanja TIK tersebut. Di mana kalau kita lihat anggaran belanja TIK kita, Bapak Ibu sekalian mungkin kita bisa ke slide 8 ya, mohon izin. Ini ada beberapa hal yang kemarin disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, bahwasanya terkait dengan pembangunan aplikasi, banyak sekali yang sudah melakukan pembangunan dan pengembangannya. Tetapi memang di-highlight di sini ada satu buah kementerian ini punya 24.000 aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan oleh mereka, tapi tidak semuanya beroperasi. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian kalau satu buah aplikasi harganya 100 juta misalnya. Kalau ada 24.000 aplikasi itu total biaya yang sudah kita keluarkan untuk melakukan pembangunan aplikasi sudah berapa. Alangkah sayang sekali kalau misalnya aplikasi tersebut hanya dimanfaatkan di internal kementerian tersebut. Sejatinya memang kita kan bisa gunakan secara berbagi pakai ya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan menariknya memang ketika kita berbicara di next slide, Bapak Ibu sekalian mohon izin. Jadi di sini sudah kita identifikasi kurang lebih sebanyak 24 jenis aplikasi yang memang pembangunannya ada potensi terduplikasi. Sehingga kalau kita berbicara ada 24 aplikasi umum tadi terduplikasi, mungkin di next slide. Kalau kita berbicara dari sisi biaya investasi yang kita keluarkan per aplikasi harganya 500 juta sampai dengan 1 miliar rupiah, dan dikalikan dengan pola yang sama ya, jadi dilakukan pembangunan oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah sebanyak 623 instansi pemerintah, ini potensi inefisiensi anggaran belanja TIK kita bisa mencapai 14,95 triliun rupiah per tahunnya. Nah inilah yang di-highlight oleh Kementerian PPN Bappenas selaku kementerian yang mengelola perencanaan secara nasional dan juga Kementerian Keuangan seperti itu, di mana kita harus dapat mencegah terjadinya duplikasi atau inefisiensi anggaran tadi seperti itu dengan pelaksanaan kegiatan clearance. Jadi sejatinya clearance ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2020 untuk tahun anggaran 2021, Pak Pimpinan, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Di mana memang ada beberapa items atau kriteria ruang lingkup belanja TIK yang memang harus kita lakukan clearance seperti itu. Tapi memang sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita berbicara mengenai mandat atau dasar pelaksanaan kegiatan clearance terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa ke slide 18, di mana ini merupakan dasar kebijakan pelaksanaan evaluasi anggaran SPBE melalui amanat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI melalui surat dengan tema Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023 seperti itu. Di mana memang
untuk belanja TIK Kementerian Lembaga harus mendapatkan rekomendasi clearance dari Kementerian Pan-RB dan atau Kementerian Kominfo seperti itu. Di mana memang pelaksanaan kegiatan clearance ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi Perpres 55 2018. Nah, menindaklanjuti surat edaran bersama ya Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan tersebut, kami bersama dengan Menteri Kominfo mengeluarkan surat edaran nomor 17 dan nomor 4 ya tahun 2022 tentang mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan evaluasi anggaran clearance belanja instansi pusat tahun anggaran 2023 dalam kerangka implementasi SPBE. Di mana di dalam surat edaran ini, Bapak Ibu sekalian, ini jelaskan terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan clearance-nya seperti apa, tahap demi tahap seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan juga terkait dengan ruang lingkup apa saja yang harus di clearance. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bersama bahwasanya alur pelaksanaan kegiatan clearance adalah sebagai berikut, mungkin di slide 20 ya. Di dalam slide 20, di sini kita lihat bahwasanya alur prosesnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi masing-masing instansi pemerintah ini menyampaikan usulan rencana dan anggaran TIK-nya melalui aplikasi Sakti ya, melalui aplikasi yang memang sudah dikelola oleh Kementerian Keuangan. Di mana di dalam aplikasi tersebut kita sudah mengelompokkan belanja TIK yang perlu dilakukan clearance di dalam RO KRO khusus belanja TIK. Sebagaimana dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mungkin di next slide. Ya, ini adalah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengajuan clearance tadi. Jadi yang pertama adalah surat permohonan clearance dari Sekjen, kalau kita berbicara KL ya Bapak Ibu sekalian, dari Sekjen, Sesmen, Sestama kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pan-RB, dan Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo. Jadi dalam satu surat mencantumkan dua tujuan suratnya ya, seperti itu. Di mana nanti kalau di lingkungan Polri, karena memang dari sisi organisasinya berbeda seperti itu ya, mungkin dari Asrena saja. Dari Asrena Polri yang menyampaikan pengajuan clearance ini kepada kami dan Kominfo, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita membutuhkan dokumen perencanaan TIK, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini dokumen perencanaan TIK banyak sekali jenisnya ya, ada yang bilangnya itu roadmap, ada yang bilang itu blueprint, master plan, grand design, dan lain sebagainya. Itu kami tidak melihat ke situ, yang penting adalah dokumen perencanaan TIK. Itu seperti apa, nanti bisa diupload ke dalam aplikasi EGA SPBE. Kemudian berikutnya adalah dokumen kerangka acuan kerja untuk masing-masing atau setiap pengajuan clearance-nya. Dalam hal ini kan kita akan melakukan pengajuan clearance untuk belanja alat pengolah data ya, tadi Pak Pimpinan mohon izin. Maka dari itu cukup satu buah KAK aja yang menjelaskan
belanja komponen belanja pengolah datanya tadi seperti itu untuk dicantumkan ke dalam KAK. Kemudian pengisian pada aplikasi EGA SPBE. Itu yang memang perlu kita lakukan dalam hal ini Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengajuan clearance. Dan kalau kita berbicara ruang lingkup, mungkin kita bisa ke slide 24 Bapak Ibu sekalian. Di ruang lingkup di sini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam SE, itu ada 3 ruang lingkup besar ya, terkait dengan komponen apa saja yang harus dilakukan clearance. Seperti itu. Yang pertama adalah pembangunan atau pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang sifatnya umum. Baik itu aplikasi umum ataupun aplikasi yang sejenis dengan aplikasi umum. Itu perlu dilakukan clearance. Kemudian yang kedua adalah pengadaan server baru dan atau pusat data berikut dengan data recovery center-nya seperti itu. Baik itu pembangunan baru, pengembangan, maupun dalam hal ini adalah pemeliharaan. Baik itu servernya maupun dalam hal ini melakukan pembangunan data center baru seperti itu plus gedungnya. Nah, itu yang perlu juga dilakukan clearance. Berikutnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Di mana untuk ruang lingkup yang ketiga ini merupakan semestanya dari belanja TIK secara keseluruhan yang belum dicantumkan di ruang lingkup yang pertama dan ruang lingkup yang kedua seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di mana kalau kita berbicara infrastruktur, kita baru berbicara mengenai server saja. Sedangkan kalau kita berbicara infrastruktur TIK, selain server ada sistem penghubung layanan pemerintah dan juga jaringan intra pemerintah, termasuk belanja internet dan lain sebagainya, itu perlu dilakukan clearance, termasuk dengan alat pengolah data tadi yang akan kita lakukan pengajuan clearance-nya seperti itu. Kemudian terkait dengan pembangunan aplikasi khusus dalam hal ini seperti aplikasi presisi tadi yang Pak Pimpinan sampaikan tadi, itu juga perlu dilakukan clearance. Berikutnya terkait dengan keamanan SPBE, belanja konsultan terkait dengan SPBE atau e-gov seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan belanja penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE. Ini yang memang perlu dilakukan clearance ya dari sisi ruang lingkup belanja TIK-nya seperti itu. Dan dalam konteks pelaksanaan kegiatan clearance ini sebagaimana tadi sudah disampaikan itu memakan waktu kurang lebih 14 hari kerja. Tapi memang kita melihat load juga ya. Load pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini seperti itu terkait dengan clearance. Dan alhamdulillah untuk load kerjanya itu sudah lewat masa high load-nya seperti itu karena memang pengajuan clearance ini sejatinya dilakukan 1 tahun sebelum tahun berjalan seperti itu Bapak Ibu mohon izin. Jadi sudah selesai di 2022. Hanya beberapa KL saja yang memang yang belum melakukan pengajuan clearance baru diajukan di bulan Januari ini seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita upayakan percepatan untuk penyelesaian kegiatan clearance-nya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di mana memang pelaksanaan kegiatan clearance ini kita lakukan melalui aplikasi evaluasi anggaran SPBE atau EGA SPBE. Kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan Ibu ya dan juga Pak Bambang seperti itu terkait dengan pengajuan akun, di mana akun tersebut ada 2. Jadi akun untuk pelaksanaan kegiatan clearance ini yang pertama adalah akun untuk Satker, yang kedua adalah akun untuk Biro Perencanaan. Seperti itu. Jadi di mana akun Biro Perencanaan sejatinya membuat rumah pengajuannya terlebih dahulu Pak Pimpinan, kemudian nanti setelah diinputkan baru nanti masing-masing Satker melengkapi pengajuan clearance tersebut per Satker sesuai dengan apa yang akan diajukan seperti itu. Nanti untuk selanjutnya setelah diisi oleh masing-masing Satker, kemudian baru disubmit ke Srena seperti itu ya selaku pemegang user untuk Rocan ya, Biro Perencanaannya seperti itu, baru nanti dari Asrena akan submit kepada kami untuk ditindaklanjuti seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan clearance dan juga nanti misalnya dari sisi teknis kami siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk percepatan keluarnya dari sisi surat clearance belanja TIK tersebut. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Hamzah sudah mulai lebih terbuka untuk kita sekalian. Namun di sini ada hal yang ingin kami tanyakan menyangkut clearance ini. Karena saat ini DIPA
Polri ini sudah ditetapkan dan sudah harus dijalankan, dan mungkin sebagian besar sudah mulai melaksanakan proses pengadaan, termasuk TI di dalamnya. Kami ingin konfirmasi untuk pengadaan TI yang tidak dilakukan revisi ini, apakah terus lanjut ataukah harus ada clearance-nya? Iya, mohon izin Pak. Kalau kita berbicara clearance, itu perlu ya semua hal yang berkaitan dengan belanja TIK, anggarannya harus dilakukan clearance. Biasanya kalau dari DJA itu apabila ada anggaran belanja TIK yang tidak di clearance oleh masing-masing KL-nya, itu akan dilakukan pemblokiran seperti itu sehingga tidak dapat digunakan anggarannya. Maka dari itu mungkin sebelum nanti diblokir sama DJA atau gimana nanti prosesnya, kami bersaran itu perlu dilakukan pengajuan clearance-nya seperti itu, baik yang direvisi maupun yang tidak direvisi seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ini pertanyaan berikutnya untuk rekan-rekan dari Kementerian Keuangan, mungkin di PA atau dari KPPN, menyangkut permasalahan ini yang sama seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Amsyah tadi, tentang kegiatan-kegiatan yang DIPA-nya sudah ditetapkan dan saat ini berlanjut. Itu mungkin kami ingin konfirmasi dengan sudah ditetapkannya kegiatan-kegiatan dalam DIPA, apakah itu juga belum dianggap sebagai sudah ada clearance di dalamnya, Pak? Mungkin dari Pak Komnur mungkin bisa menjawab, Pak. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kapusku dan Bapak-bapak Ibu-ibu dari Polri ya. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Terkait untuk pencairan dana Pak, karena di KPPN kan pencairan dana ini Pak kaitannya. Sepanjang dana itu tidak diblokir, maka apabila ada pengajuan dana dan tidak diblokir, KPPN akan mencairkan dananya, Pak, sepanjang SPM-nya sudah sesuai dengan ketentuan. Karena masalah clearance ini kan kalau saya amati tadi dari penjelasan dari Menpan RB, seharusnya diselesaikan pada saat proses penganggaran. Kalau sudah proses penganggarannya ternyata dananya tidak diblokir, kami juga tidak tahu ini Pak ya, apakah dana di DIPA-nya ini diblokir atau tidak. Tapi sepanjang dana itu tidak diblokir, maka kalau diajukan oleh Satker dengan pengajuan dokumen SPM yang sesuai dengan ketentuan, maka KPPN tidak ada dasar untuk melakukan penolakan, Pak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan Pak terkait dengan posisi di KPPN Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Komnur penjelasannya. Mungkin dari rekanan Divtik dari Srena ada yang mau disampaikan. Atau mungkin dari rekan dari DCA Pak Andi atau Bu Dewi. Jadi terkait permasalahan ini sebenarnya permasalahan sebelum penganggaran ya, pada saat penganggaran, dan di sini sudah berlangsung di tingkat pelaksanaannya. Untungnya saja, ini saya bilang untungnya yang kena Pusku duluan, karena pas Pusku revisi kena blokir. Sebenarnya kalau kemarin kita langsung lelang Pradipa, mungkin sekarang sudah clear, mungkin demikian. Cuman kemarin karena ada kita ngajukan revisi jadi kena blokir. Jadi ini kami kembali ke rekan-rekan di Kementerian Keuangan. Mungkin berarti sementara ini yang kena surat edaran ini mungkin yang akan mengajukan revisi mungkin jadinya seperti itu ya Bu ya? Atau Pak? Izin Pak Lukas, Pak dan teman-teman sekalian. Kalau dari kita nih Pak, dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, mungkin kita nggak bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan TIK yang tadi menurut Kemenpan RB seharusnya seandainya nggak ada clearance harus diblokir ya, karena kita kan nggak tahu tuh dari masing-masing alokasi tadi itu sudah ada clearance-nya atau enggak. Kalau dari sisi kita Pak, mungkin kita hanya menerapkan terkait kebijakan ini pada saat pengajuan revisi aja. Di luar itu
kita nggak bisa melakukan apa-apa, apalagi sampai memblokir ya. Jadi mungkin kalau untuk revisi ya mungkin nanti bisa kita sesuaikan lah ya. Jadi nanti persyaratannya kita sesuaikan. Kalau untuk terkait TIK nanti harus ada clearance dari Kemenpan RB atau Kominfo. Tapi untuk yang sudah dialokasikan dan akan dilaksanakan, nah ini saya kurang tahu nih gimana kebijakannya. Mungkin dari Mas Andi bisa menyampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Fadi. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu peserta rapat. Mohon izin, saya Andi dari DJA, Kebetulan Mitra Polri, ingin menyampaikan beberapa hal, Pak. Tadi sudah disampaikan dari Kemenpan bahwa memang untuk SPBE ini untuk clearance atas belanja TIK memang sudah dimulai di penyusunan anggaran 2021. Kemudian secara peraturan di PMK Juksunlah 208 memang belum disebutkan, dan mulai disebutkan adalah saat Pagu Indikatif, Surat Bersama Pagu Indikatif 2021, serta Perdirjen tentang Juksunlah turunan dari PMK yang saat ini berlaku, yaitu Perdirjen 4 tahun 2022 tentang petunjuk penyusunan penelaahan RKKL dan pengesahan DIPA. Dalam Perdirjen tersebut memang disebutkan bahwa pada saat penelaahan agar disampaikan juga clearance terhadap belanja TIK. Nah, di Perdirjen memang disebutkan ada khusus untuk dibatasi untuk 3 hal yang tadi sudah disampaikan, tapi memang di Perdirjen ini tidak dirinci lagi. Yang pertama untuk pembangunan pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersifat umum. Kemudian yang kedua pengadaan server baru atau pusat data center baru, dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dalam kurung aplikasi baru yang bersifat khusus. Nah, di Perdirjen ini memang belum sepenuhnya match dengan SE bersama. Di Perdirjen ini clearance hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, dan atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi bisa salah satu. Dan pada saat penelaahan kami terus terang tidak berani langsung melakukan pemblokiran untuk pengadaan IT tersebut. Kami hanya menyarankan kepada Srena, Mabes Polri pada saat itu untuk melakukan koordinasi dengan Kemenpan atau Kemenkominfo terhadap belanja-belanja TIK tersebut di DIPA Satker Polri. Sehingga setelah dikoordinir, diidentifikasi belanja-belanja yang sifatnya memang harus mendapat clearance agar dikoordinasikan dan diajukan ke Kemenpan RB dan Kemenkominfo. Kemudian karena sudah ada komitmen dari Srena atau dari Polri, maka kami hanya belum berani untuk melakukan blokir saat itu, karena memang secara penjelasan secara terinci memang kami juga masih belum jelas
terkait batasan-batasan yang ada. Kemudian untuk revisi di PMK revisi 199 juga sudah disebutkan Pak di pasal 7 bahwa untuk apabila dalam hal revisi terdapat perubahan revisi yang berakibat perubahan berkaitan dengan pengadaan barang milik negara yang menjadi objek perencanaan kebutuhan barang milik negara, diperlukan rekomendasi atau clearance dari Kemenkominfo dan atau Kemenpan RB dalam hal kementerian lembaga bersangkutan mengajukan usulan revisi anggaran berkaitan dengan belanja teknologi informasi komunikasi. Nah, terkait hal tersebut, Bapak Ibu, kami tetap menyarankan dari Polri dalam hal ini khususnya untuk Pusku yang sedang melakukan revisi untuk mengajukan clearance. Dan kalau memang bisa seperti saran dari Kemenpan tadi bahwa perlu diidentifikasi secara keseluruhan terhadap belanja-belanja TIK untuk diajukan clearance ke Kemenpan RB melalui aplikasi yang telah disediakan. Dan memang aplikasi ini memang sudah sekitar 2 tahun lalu sudah pernah disosialisasikan oleh Menpan RB terkait pelayanan clearance ini, dan dalam pelaksanaannya mohon maaf Pak, memang dari informasi-informasi rekan-rekan kementerian lembaga ada yang bilang susah tidak mendapatkan respon, dan tapi ada juga yang cepat mendapatkan respon, mungkin seperti itu Pak. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Saya kira ini penjelasannya sudah lebih jelas, bisa kami tangkap. Jadi pada intinya sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan belanja TIK ini sudah dikoordinasikan dengan Polri sebelumnya dengan Srena, dan namun saat ini masih pada tataran revisi saja jadinya terkena imbasnya. Ini menjadi masukan buat kami, karena di sini sudah ada Sena dari Diftik juga. Ini akan menjadi masukan kami untuk ke depannya. Mungkin dari Sena atau Diftik ada yang ingin disampaikan? Dari Sena silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan rapat Bapak Kapusku, tamu undangan dari DJA, dari DPPB, dari Kanwil KPPN, dari Menpan RB, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, clearance tentang anggaran, mohon maaf ini hal yang baru bagi saya, sehingga tentunya yang pertama berkenan kiranya dari Menpan RB untuk membagikan referensi tadi, Pak, mohon izin. Dan selanjutnya barangkali kontak person sehingga kami memahami atau menginterpretasikan tentang clearance anggaran ini akan lebih tepat dari Srena. Sebenarnya dari Srena ini ada biro yang menangani tentang SPBE, yaitu di Biro Lemtala sebenarnya. Tapi memang awal tahun barangkali kesibukan yang dinamika yang sangat luar biasa, tadi sudah dihubungi, tapi sedang mengadakan rapat. Yang pertama, kami menanggapi tentang SPBE di kepolisian, setahu saya sudah berjalan sekitar 3 atau 2 tahun yang lalu yang ditangani oleh Biro Lemtala tadi. Sehingga kami sangat mendukung tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Sebenarnya di tahun 2000-an sudah ada bahasa-bahasa SPBE, paperless dan lain sebagainya. Kami menurut saya perlu ada percepatan
di dalam SPBI ini, khususnya mohon maaf, kami tidak tahu di kementerian dan lembaga lain, tapi khususnya di kepolisian. Paperless ini tentunya lekat dengan aplikasi dan lain sebagainya. Kami melihat bahwa di kementerian-kementerian lain sekarang ini sudah semua menggunakan digital, sehingga disposisi dan lain sebagainya tidak menggunakan kertas lagi. Ini yang barangkali perlu ditanggapi oleh kepolisian, dan di kepolisian sebenarnya sudah ada kepolisian yang melaksanakan itu, yaitu di Polda Sumsel dan Polda Jatim, mohon izin Jenderal, itu yang sudah menggunakan sistem itu, sehingga tidak menggunakan kertas yang banyak lagi. E-office, ya betul. Itu yang sudah dilaksanakan, dan memang kami di anggaran agak terkendala ketika kita masih menggunakan manual. Kemarin sebagai contoh, kami menandatangani RKKL sebanyak tanda tangan yang harus dilakukan itu 4.000 kali seluruh 6 kali seluruh satker, berapa biji? Satker ada 1.400-an. Padahal Pak Asrena untuk mohon izin, Pak Asrena dinamikanya begitu tinggi, mendampingi Bapak Kapolri, hari ini pun masih berada di Papua. Ketika ada seperti itu baru terbentur, oh benar ini tanda tangan digital, kalau ada kan lancar semua. Maknanya bahwa memang sistem pemerintahan berbasis elektronik memang sudah seharusnya dan pada saatnya, dan Polri menurut saya harus ada percepatan. Kemudian kami sepakat bahwa di dalam pengadaan digital ini memang tadi dipaparkan oleh Menpan RB, kami sepakat masih banyak yang tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kalau di kepolisian juga kami masih sektoral, kami sepakat Pak dari Menpan RB, kemudian redundansi, tumpang tindih. Nah, memang yang seharusnya adalah ada berbagi pakai. Ya. Ini bahasa baru bagi saya dan memang cocok ini. Karena di polisi, Polres ini mengandalkan aplikasi panic button. Polres ini sama, Polres ini sama, Polres ini sama-sama semua. Yang bahayanya lagi rekanannya itu bayar ke rekanan ini sebanyak 1 miliar, ini 1 miliar misalnya. Kalau di polisi banyak masih mandiri, Pak. Di Polri masih banyak yang mandiri untuk membiayai aplikasi tersebut. Padahal yang rekanannya orangnya sama, sehingga enak sekali bayar di sini nanya sama. Kalau di tidak sektoral tadi tentunya ini akan ada efisiensi penggunaan anggaran. Mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan dari Srena. Tentunya untuk khusus mengenai clearance anggaran ini akan kami sampaikan yang pada bidangnya yaitu di Biro Lemtala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kombes Haryadi. Saya kira nanti yang perlu menjadi atensi kita Pak Haryadi, bahwa ini nanti akan berdampak ke seluruh status-status kita. Setidaknya saat ini pada saat yang melaksanakan revisi. Jadi ini kan perlu kita antisipasi, sehingga saya harapkan dalam hal ini Srena bisa menjadi lokomotif untuk percepatannya. Karena kita tidak ingin, karena revisi itu mungkin tidak bisa dihindari mungkin. Walaupun mungkin bisa kita hambat, kita bisa kurangi, biar kita eliminate, namun kadang-kadang tidak bisa dihindari. Dan kalau terjadi keberadaan clearance ini, kalau kita lihat dari hasil rapat ini tidak bisa dihindari. Jadi memang mau tidak mau kita harus yaitu melaksanakan apa yang sudah menjadi amanah dari pemerintah saat ini. Jadi clearance ini sudah tidak bisa dihindari, walaupun saat ini masih diperlakukan hanya pada saat revisi DIPA kalau kita tangkap dari itu, tapi semestinya keseluruhan dari kegiatan-kegiatan pengadaan TIK sudah harus disiapkan clearance untuk keseluruhannya Pak Haryadi. Jadi nanti mungkin saja saat ini baru pas revisi, tapi siapa tahu ada perubahan lagi aturan, semuanya harus di clearance dulu ya. Jadi permasalahan clearance ini mohon untuk rekan-rekan Srena menjadi atensi, demikian juga Diftik untuk membantu karena ini berkaitan dengan TIK. Kemudian tolong diantisipasi ke belakang ya. Jadi mohon dilaporkan betul-betul kepada pimpinan, itu maksud kami mengundang rekan-rekan dari Srena,
dan Diftik untuk hadir pada kesempatan hari ini. Karena kita tidak ingin, mohon maaf, kita tidak ingin nanti permasalahan clearance ini mengganjal kegiatan-kegiatan yang lainnya, di satker-satker yang lainnya, dan pada akhirnya suatu ketika mungkin ada refocusing lagi, ya terkena lagi. Jadi itu poin yang ingin saya sampaikan pada rekan dari Sirena. Mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk masukan-masukan pada kami oleh Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan. Baik, kalau tidak ada, saya atas nama Polri atau yang memimpin rapat pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah tentunya harus kita ikuti, dan kami akan coba segera menindaklanjuti hal yang memang sudah tidak bisa dihindarkan ini. Tadinya sih kita harapkan ada dispensasi, tapi ternyata tidak ada dispensasi. Jadi karena tidak ada dispensasi lagi, jadi memang harus kita jalankan. Kita akan mencoba, ya. Kami akan mencoba untuk mengikuti aturan yang ada ini. Tentunya kami mohon bimbingan dari Kementerian Pan-RB, karena ini yang pertama kali di Pusku ini. Jadi pengalaman Pusku ini pengalaman yang pertama di Polri. Nanti mohon kami dipandu bagaimana mulai saat pengajuan permohonannya sampai dengan berkas seperti apa yang diinginkan. Karena nanti dari sini kami juga akan bisa menularkan pada satker-satker kami lainnya yang akan mengajukan, karena itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami di Pusku juga. Jadi untung juga ini yang kena Pusku duluan. Jadi kami nanti bisa, dari pengalaman ini kami bisa memberikan guidance pada satker-satker manakala akan mengajukan revisi untuk yang terkait ini, dan ternyata masuk yang harus mendapatkan clearance, dari Pusku bisa memberikan petunjuk yang memadai. Saya kira itu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan kesempatan yang diberikan untuk bertukar pendapat di kesempatan hari ini. Terima kasih atas masukan-masukan yang berharga, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komnur, Pak Fandi, Ibu Dewi, Bapak Duarlen, Pak Andi Wahyudi. Terima kasih kehadirannya semuanya. Terima kasih Pak Kapusku. Mohon izin Pak Kapusku untuk lift dari room, Pak. Silakan Pak, terima kasih. Ya, Sampai terima kasih, ketemu lagi. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kapusku, Bapak Ibu, mohon izin. Terima kasih Pak Kapusku, mohon izin. Siap, terima kasih Pak. Kapusku, mohon izin. Terima kasih Pak Kapusku. Rekan-rekan sekalian, mohon izin live.